Kita semua tahu kan, kalau pabrik mobil modern itu super canggih. Tapi, pernah kepikiran nggak apa yang sebenarnya terjadi di balik semua robot-robot raksasa itu? Ini bukan cuma soal mesin dan baja loh. Ini tuh ibarat sebuah simfoni presisi yang bergerak super cepat. Dan sekarang, ada konduktor baru yang memimpin orkestra ini, kecerdasan buatan. Yuk, kita bedah bareng-bareng gimana AI mengubah total cara mobil kita dibuat. Coba deh, lihat ini. Ini adalah lini perakitan pintu mobil di sebuah pabrik di Korea. Ribuan komponen, dari skrup terkecil sampai panel terbesar, semuanya harus menyatu dengan sempurna dalam sekejap mata. Setiap gerakan, setiap detik itu krusial. Ini bukan sekedar mesin yang kerja, tapi ini lebih mirip tarian mekanis yang luar biasa rumit. Tapi, ya, namanya juga tarian. Secantik apapun, satu langkah yang salah aja bisa merusak segalanya. Bayangin, ada satu sensor yang geser sedikit, atau suhu naik 1 derajat, atau getaran aneh yang nggak ada yang sadar. Hal sekecil itu bisa lo menghentikan seluruh lini produksi. Dan kalau sampai berhenti 1 jam aja, kerugiannya bisa miliaran rupiah. Gila kan? Nah, ini dia nih pertanyaan utamanya. Di tengah semua kebisingan, gerakan, dan kecepatan tinggi, gimana caranya kita menemukan jarum di tumpukan jerami itu? Gimana caranya kita tahu kalau ada sesuatu yang akan rusak sebelum semuanya benar-benar berhenti total dan bikin rugi besar? Jawabannya ternyata bukan dengan nambahin lebih banyak orang atau lebih banyak kamera. Jawabannya adalah dengan ngasih pabrik itu semacam sistem saraf digital. Sebuah sistem yang bisa merasakan semua yang terjadi, berpikir secepat kilat, dan yang paling keren, bisa memprediksi masa depan. Jadi dia bisa mencegah masalah bahkan sebelum masalah itu terjadi. Oke, diagram ini kelihatannya rumit, tapi konsepnya keren banget. Gini deh cara gampangnya. Bayangin sensor-sensor di pabrik itu adalah indranya. Mata, telinga, bahkan kulitnya. Terus semua data yang ditangkap itu mengalir lewat sistem saraf super cepat. Nah, di ujungnya ada otak AI yang menganalisis semuanya, nyariin masalah, dan ngasih tahu ke operator manusia. Jadi, sistem ini ditopang sama 3 pilar utama. Pertama, ada sensor IoT, si indera yang tersebar di mana-mana. Kedua, ada pemrosesan big data, sistem saraf yang ngirimin semua sinyal dalam sekejap. Dan yang ketiga, tentu aja, model prediksi hibrida, si otak jenius yang bisa ngerti arti dari semua sinyal itu. Nah, sekarang ayo kita coba ikuti perjalanan sepotong data. Gimana ceritanya informasi mentah yang kelihatannya acak-acakan dari satu sensor bisa diubah jadi sebuah wawasan yang berguna banget? Prosesnya ini benar-benar canggih dan luar biasa cepat. Perjalanannya kira-kira ada 4 tahap. Pertama, sensor menangkap data. Terus data ini masuk antrian yang diatur sama Apache Kafka. Anggap aja dia ini manajer lalu lintasnya. Abis itu, Apache Storm memproses data itu saat itu juga, secara real time. Terakhir, MongoDB menyimpan hasilnya dalam format yang rapi dan terstruktur. Dan semua ini terjadi dalam hitungan milidetik, cepat banget. Dan gambar ini nunjukin semuanya dengan jelas. Lihat yang di kiri, itu data mentah. Kelihatannya cuma kayak coretan digital yang nggak ada artinya kan? Nah, sekarang lihat yang di kanan. Setelah diproses sistem, datanya jadi bersih, teratur, dan yang paling penting, punya makna. Ini adalah transformasi dari sekedar suara berisik menjadi sinyal yang jernih. Oke, kita udah dapat sinyal yang jernih, terus diapain? Nah, disinilah keajaiban sesungguhnya terjadi. Kita masuk ke mesin prediksi. Ini adalah otaknya. Disinilah AI mulai bekerja. Belajar mengenali pola-pola aneh yang bisa jadi pertanda bahaya. Jadi, langkah pertama di dalam otak ini dilakukan oleh algoritma bernama DBCAN. Anggap aja dia ini detektif data aneh atau detektif outlier. Tugasnya simpel, dia menyisir semua data, terus dia buang semua data yang aneh, yang nggak relevan, yang bisa bikin bingung. Mirip kayak detektif yang lagi ngebersihin TKP dari bukti-bukti palsu. Di grafik ini, kita bisa lihat langsung cara kerjanya. Keren banget. DBScan dengan pintar mengelompokkan data-data yang normal ke dalam klaster-klaster yang rapi. Tapi, lihat deh titik-titik yang mencar sendirian di klaster 0. Nah, itu dia para pengganggunya. Data-data aneh itu langsung disingkirkan supaya analisis berikutnya jadi super akurat. Oke, setelah TKP-nya bersih, saatnya kita panggil tim detektif ahli. Nah, inilah yang namanya random forest. Ini bukan cuma satu detektif, tapi puluhan bahkan ratusan pohon keputusan digital. Masing-masing dari mereka akan menganalisis data yang udah bersih tadi, terus mereka voting. Proses ini kelihatannya normal. Atau, wah, kayaknya ada yang salah nih. Jadi, disinilah letak kejeniusannya.
Ini adalah proses 2 langkah yang cerdas. DBSkan yang bersih-bersih, random forest yang memutuskan. Kolaborasi inilah, duet maut inilah yang membuat sistem prediksinya jadi sangat kuat dan bisa diandalkan. Setelah semua kerja keras di balik layar tadi, pertanyaannya adalah apa yang dilihat sama manajer pabrik, gimana wujud hasil akhirnya dari sudut pandang mereka di ruang kontrol. Yuk kita intip. Dan inilah dia, dashboard yang kelihatan simpel tapi informatif banget. Manajer bisa lihat semua data sensor secara langsung, suhu, getaran, apapun itu. Tapi yang paling penting ada di kolom paling kanan, hasil prediksi. Sistem ini secara otomatis ngasih tahu mereka, oke, aman, proses normal, atau awas, ada potensi kesalahan. Sangat jelas. Terus, seberapa tangguh sih sistem ini? Gini deh, selama masa uji coba 8 bulan aja, sistem ini udah memproses hampir 19 juta baris data. 19 juta! Angka yang nunjukin kalau sistem ini bukan cuma main-main, tapi beneran siap untuk tekanan di dunia industri yang sesungguhnya. 19 juta baris data itu kalau di total ukurannya sekitar 3 giga data mentah. Ini sekaligus ngejawab kenapa teknologi big data seperti Kafka dan Storm itu penting banget. Bayangin kalau pakai sistem manual atau tradisional, mana mungkin sanggup nangani arus data sebanyak dan secepat ini. Pada akhirnya, inilah perubahan terbesarnya. Cara kerja manajemen pabrik bergeser total. Dari yang tadinya reaktif, jadi pemadam kebakaran yang baru bertindak saat ada masalah, menjadi proaktif. Mereka bisa mencegah kebakaran sebelum apinya muncul. Ini bukan cuma soal hemat uang, tapi soal menjaga semuanya tetap berjalan mulus tanpa henti. Dan ini tentu bikin kita mikir ya, kalau kita bisa memberikan sistem saraf digital ke sebuah pabrik mobil, bayangin apa lagi yang bisa kita buat jadi lebih pintar. Jaringan listrik kota, rantai pasokan makanan kita, atau mungkin sistem kesehatan. Teknologi ini baru permulaannya, dan kemungkinannya, wah, tidak terbatas.